Halo guys, welcome back to the podcaster, podcastnya para dokter. Nah, hari ini kebetulan saya tidak sendirian karena saya hari ini ditemani oleh dokter cantik, Dokter Yeni Mulyani. Yeay. Dan juga hari ini spesial banget karena kita kedatangan bintang tamu, ya, seorang penyanyi dan seorang tidak usah lah itu disebutin ya. Kita sebut aja Kak Kiki Juliar. Halo. Ya. Halo Kak Kiki, apa kabar Kak? Baik, Okay. sehat, yang penting kan. Jadi kalau misalnya kita kenal nih dok ya, Iya. Kak Kiki ini seorang penyanyi juga dan juga pernah menjadi seorang sinden di salah satu acara Opera Van Java ya? Opera Van Java. Nah, gimana tuh Kak? Bisa gak sih Kak sedikit cerita ini perjalanan karir awal seorang Kak Kiki Juliar tuh seperti apa sih? Banyak yang nanya sih dan banyak menyangka semenjak aku pernah ngisi di acara yang Opera Van Java itu nyangkanya aku tuh benar-benar seorang sinden gitu. Which is sebenarnya aku bukan, karena kalau sinden itu kan benar-benar belajar dan teknik bernyanyinya itu beda sama penyanyi pop gitu. Jadi sebenarnya aku penyanyi pop biasa gitu, tapi waktu itu memang acara itu membutuhkan seorang penyanyi yang bisa mengerti paling nggak sedikit tentang musik tradisional gitu. Nah sebenarnya si tradisinya itu kuatnya karena musiknya juga banyak musik tradisi gitu. Sedangkan kalau lagu-lagunya sendiri biasanya kita nyanyi lagu pop gitu, nanti pakai musik tradisional diiringinnya, terus kita tambahin sama ada lekuk-lekuk tradisinya lah, pentatonis gitu, ada lekuk-lekuk pentatonis. Nah kebenaran aku itu kan memang waktu kecil itu suka belajar tari tradisional juga. Jadi untuk musik-musik dengan nada pentatonis itu aku memang sudah familiar, jadi mudah untuk aku beradaptasi gitu dengan musik tradisional gitu. Oh ya pantas banget sih ya, cocok banget. Kayak udah ini banget all in gitu. Iya, emang terus kan pakai kebaya gitu. Memang aku dari dulu tuh udah sering gitu pakai kebaya untuk menari gitu. Berarti emang di OVJ itu bukan as a sinden ya, bukan sebagai sinden, tapi emang karena Kak Kiki ini emang penyanyi pop tapi dengan instrumental yang ya, tapi memang bernyanyinya ala sinden tapi sinden pop lah. Sinden pop. Bukan sinden beneran, kalau sinden beneran itu jago banget soalnya beda. Nah, Dok, kira-kira penasaran nggak nih? Kita tes suara Kak Kiki Juliar ya. Boleh banget. Aduh, tes. Iya, boleh. Tapi nyanyi biasa aja ya, jangan nyanyi sinden. Aku nggak pede soalnya. Oke. Nyanyi lagu apa ya? Ada sih, ada lagu yang aku suka banget gitu. Ini lagunya dari musisi Indonesia, dari Andre and the Backbone. Under the Backbone. Judulnya Sempurna. Itu favorit juga tuh. Lagu favorit Sempurna. Mengenang masa lalu ya. Mengenang masa lalu. Ini biasanya kalau lagi sama pacar biasanya. Buat ngerayu ya. Kau begitu sempurna. Nah, gimana kalau kamu aja nyanyi? Aku gak bakat kayaknya. Oke Kak Kiki, silakan membuka. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau buat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diri
semuanya. Semua Sempurna. Keren banget sih. Aduh, merinding nggak? enak kalau nyanyi lagu itu, semua bisa nyanyi soalnya. Saya sempat mau tertidur sepertinya. Lah, jangan dong. Menikmati suaranya Kak Kiki Juliar. Nah dok, kira-kira dokter ini ada yang mau ditanyain nggak nih ke Kak Kiki Juliar? Jadi Kak Kiki kan udah nyanyi pop, terus pernah sinden juga, bukan sinden sih, maksudnya sinden pop lah ya gitu. Iya. Nah sebenarnya perbedaannya apa sih Kak? Teknik-teknik khusus apa gitu yang harus dihadapi ketika lagi nyanyi sinden? Nah, kebenaran kalau saya sendiri juga kan nggak terlalu tahu sebenarnya sinden yang tradisi itu yang seperti gimana. Cuman yang aku tahu kalau sinden itu kan memang ada dari Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada. Nah itu beda-beda tuh. Banyak macamnya ya? Beda daerah, beda suaranya. Gitu. Yang pasti mereka itu pentatonis kalau aku nggak salah ya. Jadi memang beda nadanya sama nada pop gitu. Jadi ada yang kalau yang aku tahu yang dari Jawa Barat itu ada Cianjuran yang gitu-gitu. Jadi memang beda-beda gitu. Makanya amat sangat agak sulit ya. Iya, membutuhkan keahlian bener-bener belajar gitu kalau untuk jadi seorang sinden yang asli gitu. Ngomong-ngomong kalau pentatonis itu apa sih? Pentatonis? Pentatonis itu definisi. Gimana ya? Kamu nanya gitu saya jadi bingung. Pentatonis. Jadi pentatonis itu adalah tangga nada kan kalau misalnya yang pop itu kan misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah kalau pentatonis beda lagi tuh, jadi dia ada miring-miringnya gitu deh pokoknya. Emang tradisional banget. Cengkok? Gitu. Beda? Cengkok, jadi musiknya Bukan. juga, musik dari musiknya juga iya, berarti dari yang musik, jadi dari tangga nadanya. Oh dari tangga nadanya justru ya si pentatonis itu yang miring-miring itu ya? Yang miring-miring gitu. Gitu. Tangga nadanya aja yang miring ya, asal jangan jalannya miring. Jangan otaknya yang miring ya. Nah juga kalau misalnya kita lihat nih ya di Instagram nih, Kak Kiki nih hobi banget nih dok, Hobi yang namanya traveling. traveling. Udah Dari kelihatan sih kan. gunung, laut, lembah, bukit semuanya Iya, dijelajahin aku sama Kak Kiki seneng Juliar. banget. Aku soalnya memang senang refreshing ke alam dong. Oh gitu. Dibandingin di kota udah sumpek ya. Jadi kayaknya happy gitu kalau traveling ke alam-alam gitu. Tempat favorit di mana Kak? Aku Traveling selama ini yang paling berkesan. Nggak, kalau aku tuh semua sih aku seneng. Tapi aku seneng banget sama yang berhubungan sama air sebenarnya. Oh, pantai berarti. Pantai atau misalnya air terjun, ya gitu-gitu, danau gitu. Aku tuh amat sangat cinta sama air gitu. Karena kan mungkin aku kan Cancer, sign-nya zodiaknya, jadi emang water sign gitu. Mirip aku dong, aku Pisces. Pisces, oke ya. Kalau aku Virgo. Apa ya? Jadi kita sama-sama seneng air nih. Iya kan? Virgo juga senang air, main air kan? Iya. Cewek lagi gituin air gak? Enggak ya? Nah kalau dokter Yeni sendiri juga suka jalan-jalan nih ya kalau lihat Instagram ya dok ya? Iya lumayan suka juga, cuman gara-gara COVID ya kita hentikan dulu. Nah kalau dokter Yeni sendiri gimana dok? Tempat yang paling berkesan banget? Sama sih sama Kak Kiki, aku juga suka air, ke pantai suka, seneng banget gitu. Nah tapi ada satu yang aku berkesan itu ke Padang Pasir. Padang Pasir? Oh malah ini ya, malah bukan di air ya? Iya itu karena kan pengalaman kan, kalau air ya kita maksudnya setiap kali jalan-jalan sering gitu ke pantai, ke air. Nah ini kan ke Padang Pasir kan ya agak-agak gimana gitu, kayaknya jarang. Jadi lumayan berkesan sih itu sih. Gitu. Nah kalau misalnya, itu kan kita ngomongin soal traveling nih, ya pasti identik dengan yang namanya panas, air laut. Nah ini kan Kak Kiki juga dokter ini emang nggak takut ya kalau misalnya kita jalan-jalan panas-panasan, kulit jadi rusak, itu nggak takut ya Kak? Nah, karena aku punya dokter-dokter andalan dan klinik andalan, jadi aku nggak takut. Jadi begitu flek muncul, langsung deh, dok, gitu, dok tolong, gitu. Biasa gitu ya, udah nih happy jalan-jalan, tiba-tiba, aduh kulit rusak deh. Halo dok, dok tolong. Tapi tetep lah, aku pakai sunblock, sunscreen gitu. Terus terus kalau misalnya emang panas banget, aku pasti pakai topi, pakai kacamata hitam gitu. Jadi nggak parah banget gitu.
Nah dok, kalau sebenarnya untuk orang-orang yang hobi traveling nih ya, orang-orang yang hobi menghabiskan waktunya di outdoor, kira-kira sebenarnya untuk orang-orang yang hobi traveling itu treatment apa aja sih dok yang bagus atau pas dilakukan? Kalau misalnya untuk yang sering traveling kan otomatis kena matahari, walaupun mendung ya tetap aja matahari mengumpat di dalam, nanti bersembunyi gitu, nanti tiba-tiba kita flek. Nah itu yang pasti treatmentnya mochi skin, karena mochi skin itu ada infus, terus ada derma repair dan look skin yang bisa benar-benar bikin muka kita bercerah lagi, terus juga porinya kecil lagi, fleknya juga hilang. Iya. Karena emang kalau sering panas-panasan pasti jadi komedo gitu ya dok ya, terus dia muncul, terus kan sering pakai sunblock kan. Iya. Komedoan jadinya. Tapi emang mochi skin emang juara sih. Bagus banget. Udah ngerasain ya? Banget, udah pernah langsung kinclong, pori kecil semuanya. Iya. Tapi kayaknya nggak usah traveling juga, kita naik motor. Naik motor aja muka jadi kusam gitu ya dok ya? Iya, orang-orang kena matahari soalnya. Kena matahari ya tadi. Jadi kalau misalnya emang kita hobi traveling panas-panasan, kulit jadi kering, kusam ya. Berarti dengan treatment mochi skin itu dok ya, bagus untuk mengatasi itu semua dok ya? Betul, mochi skin karena ada 3 rangkaian treatment, jadi itu udah lengkap banget, jadi satu paket gitu, supaya buat kulit semua dari atas sampai bawah putih cerah. Itu udah sama dikasih vitamin juga kan ya, udah lengkap ya dok? Lengkap banget. Udah top banget. Tapi gimana setelah nyobain mochi skin gimana rasanya? Waktu itu langsung kinclong. Langsung kinclong, terus pori-pori emang bener jadi apa dok? Kayak nutup gitu. Iya, kayak nutup gitu. Ya. Terus jadi lembab banget gitu. Jadi cerah dan cuman nggak muka aja kan, sampai ke badan-badan karena kan ada looks glowing ya dok. Looks ya. looks glow ya. Jelas pokoknya itu udah paling mantep itu. Nah dokter Yeni, kebetulan juga hari ini kan Kak Kiki mau lanjut treatment dengan dokter Yeni. Kira-kira nih dok, untuk hari ini treatmentnya Kak Kiki apa aja dok? Dok jangan kaget ya. Enggak, tunggu. Emang habis dari mana? Dari Bali. Dari Bali 2 minggu. 2 minggu di Bali dok. Terus larinya ke sini dok. Coba kita lihat. Coba ya. Iya. Jangan marah ya dok. Aduh. Jeng, beginilah dok kondisi kulit saya semenjak pulang dari Bali. Jadi selama 2 minggu di Bali, mulai kan komedo muncul, terus kulitnya kering kayak gitu. Terus fleknya udah mulai udah nggak rata warna kulitnya. Jadi yang pasti sih harus mochi skin. Harus mochi skin dok ya? Mochi skin. Terus komedonya di snow peel. Snow peel, mochi skin. Nah terus tadi sih aku lihat ini udah mulai berkerut-kerut lagi, kita botox ya. Oke. Kayak udah banyak ya treatmentnya. Tutup lagi ya, malu. Berarti untuk treatment hari ini ada snow peel, mochi skin dan botox. Nah, tapi kalau untuk dari jenis muka Kak Kiki sendiri dok, kira-kira kalau Kak Kiki ini butuh yang namanya filler gak sih dok atau tarik benang dok? Nah kalau filler tarik benang, kalau misalnya paling filler di bibir nih oke nih, supaya lebih bentuk dikit. Sebenarnya bentuknya udah bagus kan sekarang kan. Cuman aku pengen nambahin dikit-dikit aja supaya lebih perfect lagi, lebih proporsional. Karena ini ada yang beberapa kiri kanan nggak gitu sama. Tuh, jadi ntar dibikin lebih perfect aja. Kalau untuk area lainnya sih oke sih, maksudnya udah oke lah gitu, nggak. Ya kalau kita kayak ada yang kurang dikit atau apa ya itu kan wajar kan, natural emang kayak gitu. Kecuali butuh banget, nah nanti pasti akan di filler lagi di area-area lainnya. Kalau sekarang sih menurut aku udah bagus ya, belum perlu tambahan lagi. Kecuali paling bibir kita bisa tambahin supaya lebih sempurna. Pas sama lagu yang tadi. Sempurna. Sempurna hijau, asik ya, rame-rame. Nggak lucu ya? Oh ya udah. Oke, engineer. Oke, buat teman-teman juga hari ini kan kebetulan setelah podcast ini Kak Kiki juga akan treatment dengan Dokter Yeni. Nah, kira-kira kalian mau tahu gak treatmentnya apa aja? Makanya terus pantengin IG dari @Youthology Clinic supaya kalian tahu treatment apa aja yang hari ini Kak Kiki lakukan. Oke, terima kasih banyak Kak Kiki Engineer sudah mau datang ke podcaster. Terima kasih Kak Kiki. Terima kasih juga Dokter Yeni. Saya
Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube Youtology Family. Jangan sampai kelewatan untuk episode selanjutnya podcaster. Sampai jumpa. Dadah. See you.